Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brandiski Putra dengan NIM 230914177129, kelas 2023D. Di sini saya mengerjakan tugas UAS susulan, yaitu mata kuliah Rekayasa Fondasi. Yang terhormat Bapak Ari Triarso, selaku dosen mata kuliah Rekayasa Fondasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait PPT yang diberikan oleh Bapak Ari, yaitu tentang teori daya dukung fondasi dalam berdasarkan data sondir. Nah, untuk perhitungan daya dukung fondasi tiang panjang berdasarkan data sondir, yakni CPT, rumus umum GU sama dengan GP ditambah GS, di mana GP sama dengan perhitungan daya dukung yang didasarkan pada ujung tiang, end bearing point. GS sama dengan perhitungan daya dukung yang didasarkan pada selimut tiang, dengan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode Van der Wijn, yang dimana menentukan GP sama dengan V per 3 aksen kali AP, di mana AP sama dengan luas penampang ujung tiang, 3 sama dengan angka keamanan unsur GP. Nah, untuk aksen sama dengan koefisien tergantung pada jenis tanah dan tiang, lihat di tabel 1. Untuk GC sama dengan 1/4 kali 5D dengan rumus berikut. GC sama dengan harga rata-rata konus di sepanjang 3,5D di atas dasar fondasi sampai 1D di bawah dasar fondasi. D sama dengan diameter. Gunakan tabel 1, yakni harga koefisien aksen dan B. Dengan jenis tanah, very soft, medium clay, stiff hard clay, slit low sand, medium sand, dense very dense sand. Dengan HC untuk very soft-nya 0 sampai 5.000, stiff head clay-nya 5.000, slit low sand-nya 0 sampai 2.500, medium sand 2.500 sampai 10.000, dan very dense sand 10.000 dengan tiap panjang 1,5 untuk very soft, untuk staff Harley 1,1, steel low sand 0,6, medium sand 1,115, dan Ferris Dansen 1,1 dengan menggunakan tiang bor. Untuk Verisovnya 1,7, Steve Hartley 1,25, Steve Losen 0,6, Medium Sen 1,3, dan Ferry Dansennya 1,4 dengan ketemunya B. Untuk Verisovnya 40, Steve Hartley-nya 100, Steve Losen-nya 10 sampai 20, Medium Sen-nya 100, dan Ferry Dansen 300. Baik, untuk selanjutnya menentukan GS, yang dimana menggunakan GS sama dengan setengah kali P dengan rumus berikut, yang dimana GS sama dengan GC per B jika GS tidak diukur langsung. Untuk P-nya keliling tiang, 2 angka keamanan. Untuk B-nya koefisien tergantung pada jenis tanah, tabel 1. Nah, untuk selanjutnya saya menjelaskan tentang metode pilih poin. Pilih poinan, sorry, sorry. Untuk menentukan KP, dengan metode Filiponan. GP sama dengan VN kali 4 per 2. Dengan GP sama dengan aksen P kali V. Dengan VC sama dengan 1/6D dengan rumus berikut. Yang dimana VC sama dengan nilai konus rata-rata sepanjang 3D di atas dasar tiang dan 3D di bawah dar tiang. Untuk aksen P-nya sama dengan koefisien dengan menggunakan tabel 2. Untuk D-nya diameter. Nah, untuk tabel 2 yaitu harga koefisien aksen P dengan jenis tanah, lempung, dan kapur ketemunya 0,5, lanau 0,45, pasir 0,40, kerikil 0,35. Baik, selanjutnya menentukan GS, yang dimana GS sama dengan P per 2 dengan notasi sigma, G dikali HI sama dengan P per 2 JHP, yang dimana P sama dengan keliling tiang, GS kali HI sama dengan lekatan lateral dari lapisan I setebal HI. Untuk GS-nya sama dengan aksen F kali GX per aksen S. Jika GS tidak diukur langsung,
Aksen V, aksen F, dan aksen S dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 dengan harga koefisien pada tabel 4 untuk lempeng dan kapur ketemuannya 50, lanau lempung berpasir, pasir berlempung 60, pasir lepas 100, pasir sedang dan pasir padatnya 150, untuk kerikilnya 200. Untuk tabel 3 harga koefisien aksen F dengan bahan tiang beton dan baja. Untuk tipe tiangnya dengan bahan tiang beton, tiang dipancang, aksen F-nya ketemunya 1,25, tiang dibor dan divibrasi 1,0, tiang diinjeksi, dan tiang dibor untuk F kurang dari 1,50 meter dengan ketemunya 0,85. Untuk tiang dibor untuk F lebih dari 1,50 meter ketemu 0,75. Untuk bahan tiang baja, tiang profil H ketemunya 1,1, tiang baja dipancang 0,6. Yang ketiga untuk metode konvensional, yang di mana GU sama dengan GP ditambah GS dengan menentukan GP. Untuk GP-nya sama dengan G kali A per F, di mana GC, GP sama dengan GC dikali A per F, yang di mana GC sama dengan harga konus rata-rata yang diambil 4D di bawah ujung tiang dan 8D di atas ujung tiang. Untuk A-nya luas penampang ujung tiang. Untuk F-nya angka keamanan sama dengan 3. Nah, selanjutnya menentukan GS, yang dimana GS sama dengan JHP dikali P per F. Yang dimana JHP sama dengan jumlah hambatan pelekat pada kedalaman yang ditinjau, P sama dengan keliling tiang, SF sama dengan angka keamanan sama dengan 5. Dengan metode berikutnya untuk metode Tumai Fakro. Pada umumnya metode ini digunakan pada tanah lempung lunak. Metode GP sama dengan metode ini merupakan metode pegaman yang disempurnakan dengan menggunakan rumus QP sama dengan berikut, yang dimana QP sama dengan daya dukung ujung tiang. Untuk QC1 nilai QC rata-rata pada kedalaman 4 di bawah ujung tiang, QC2 nilai QC minimum pada kedalaman 4 di bawah ujung tiang, untuk QC3 nilai QC rata-rata 8D di atas 7 tiang. Pada tanah lempung QP kurang lebih 10% dari nilai GU, yang dimana menentukan GS. GS sama dengan FX, F dikali L dikali P, di mana F sama dengan nilai ukit, nilai unit, nilai unit lekatan sama dengan M dikali Fs kurang dari 0,75 kilogram per sentimeter kuadrat. Untuk Fs-nya sama dengan nilai lekatan rata-rata sama dengan JHP per L, yang dimana JHP sama dengan jumlah hambatan pelekat pada kedalaman L. Untuk M sama dengan koefisien lekatan. Lihat gambar D atau menggunakan rumus. Sama dengan 10 dikurangi 9,5, 1 dikurangi E dengan pangkat aksen kali Fx. Nilai M berkisar antara 0,5 sampai 10. Yang dimana P sama dengan keliling tiang. Batas-batas untuk harga F. Untuk A, untuk tanah lembek. Fs kurang dari 0,3 kilogram per sentimeter kuadrat, harga M harus lebih dari 1 untuk mendapatkan F. Fs, alat sondir permukaan halus. F, pel test dilakukan setelah pemancangan pondasi, yang dimana F lebih besar dari Fs. Untuk yang B, untuk tanah lempung yang konsistensinya medium sampai kaku, stiff, di mana Fs lebih besar 0,30 kilogram per sentimeter kuadrat. Untuk tingkat kerusakan tanah serta celah yang terjadi antara pondasi tiang dan tanah adalah lebih dominan daripada penambahan kekuatan akibat pemampatan. Sehingga F kurang dari Fs, jadi M lebih kecil atau kurang 1. Yang nomor 5, metode Andina, di mana GU eh, sama dengan GP ditambah GS per F. Untuk F sama dengan angka keamanan, menentukan GP. GP-nya sama dengan GC dikali AP, yang dimana AP sama dengan luas penampang ujung tiang pondasi. Untuk GC sama dengan GCD dikali GC1 ditambah GC2 sama dengan per 2 dibagi 2, dimana harga yang dimana GC 0 sama dengan harga rata-rata perlawanan konus yang diambil mulai dari ujung bawah tiang sampai dengan 8 titik di atas dasar tiang.
Yang dimana QC1 sama dengan nilai QC rata-rata pada kedalaman 4D di bawah ujung tiang. Untuk QC2 sama dengan nilai QC minimum pada kedalaman 4D di bawah ujung tiang. Untuk menentukan QS-nya, untuk QS sama dengan Fs dikali 4 kali Fs dikali P dikali D sama dengan sigma Fx kali P, di mana F sama dengan tegangan akibat lekatan lateral sepanjang D dari pangkal tiang, D sama dengan L dikurangi 8B dikurangi B kuadrat sama dengan panjang tiang tertanam efektif, L sama dengan panjang tiang sebenarnya, B diameter dasar tiang, B kuadrat sama dengan diameter kepala tiang, P sama dengan keliling. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang dimana dengan data tiang dan hasil sondir dengan diameter tiangnya D sama dengan 0,4 meter, keliling tiang P sama dengan 1,256 meter dikali D, untuk luas ujung tiang AP sama dengan 0,1256 meter kuadrat seperempat pi D kuadrat. Dengan data sondir kedalaman M dengan VC kilogram per sentimeter kuadrat, JAP kilogram per sentimeter. Untuk kedalamannya 10, GC-nya 80, JHP-nya 1200, kedalamannya 10,5, GC-nya 90, untuk JHP-nya 1250. Yang dimana kedalaman pada 11, ketemunya 11, untuk GC-nya 100, 1300, 11,5, untuk GC-nya 110, 1350-nya untuk JHP, untuk 12 dasar ketemunya GC 120, JHP-nya 1400, untuk kedalamannya 12,5, GC 115, JHP 1420, dan kedalaman 13, GC 105, JHP 1430, kedalaman 13,5, GC-nya 95, JHP-nya 1440, untuk kedalaman 14, GC 85, JHP-nya 1450, untuk kedalaman 16, GC 70, JHP-nya 1500. Dengan menggunakan asumsinya tanah pasir sedang. Tanah pasir sedang dengan metode pileponan perhitungan yang dimana rumusnya sama QP sama dengan CP kali QC kali AP. Untuk CP-nya 0,40 tanah pasir, untuk QC rata-ratanya 10,8 meter sampai 13,2 meter sama dengan 110 kilogram per sentimeter kuadrat, untuk QC-nya 110 dikali 98,06655 sama dengan 10787,3 kPa. Untuk AP sama dengan 0,1256 meter kuadrat, ketemunya yaitu QP 0,4 kali 10787,3 dikali 0,1256, ketemunya 541,2 kilonewton. Dengan rumus QS sama dengan 2 kali P kali JHP. Untuk JHP-nya 12 meter sama dengan 1400 kilogram per sentimeter sama dengan 13.729,3 kilonewton per meter. Untuk P-nya sama dengan 1256. IS sama dengan 2 kali 1,256 kali 13723,3 sama dengan 8625,5 kilonewton. Untuk ketemunya GU sama dengan GP tambah GS sama dengan 541,2 ditambah 8625,5 sama dengan 9166,7 kilonewton. Itu tadi menggunakan metode Piliponan. Selanjutnya untuk metode konvensional menggunakan rumus QU sama dengan QP ditambah QS. Untuk QP, QC rata-rata 8,8 meter sampai 13,6 meter sama dengan 96 kilogram per sentimeter kuadrat. Untuk QC-nya 96 dikali 98,0665 sama dengan 9414,4 kPa. Dengan F sama dengan 3 dibagi AP sama dengan 0,1256 meter kuadrat. Ketemunya IP sama dengan 9414,4 dikali 0,1256 dibagi 3
sama dengan 394,08 kilonewton. Untuk GS-nya ketemunya JHP sama dengan 13.729,3 kilonewton per meter dibagi P sama dengan 1,256 meter dibagi F sama dengan 5. Untuk QS-nya ketemunya 13.729,3 dikali 1,256 dibagi 5 sama dengan 3451,1 kilonewton. Dengan hasil QU sama dengan 394,08 ditambah 3451,1 sama dengan 3845,18 kilonewton. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.